Halo, perkenalkan saya Dewi Sintia Reka dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai salah satu bencana alam, yaitu bencana alam tsunami. Apa itu tsunami? Mengapa tsunami dapat terbentuk? Apa saja dampak dari bencana alam ini? Dan juga bagaimana mitigasinya? Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bencana alam, yaitu melalui Science Slam pada acara Geoscope 2020 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Geofisika Universitas Gadjah Mada. Yuk kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Menurut ZEN tahun 2005, tsunami merupakan gelombang air di lautan dengan kecepatan tinggi dan dapat menimbulkan kerusakan yang terjadi akibat adanya aktivitas di bawah muka air laut. Secara umum, ada dua faktor yang dapat menyebabkan tsunami. Yang pertama, adanya aktivitas seismik berupa gempa. Dan yang kedua, adanya longsoran di bawah muka air laut atau submarine landslide. Kedua faktor ini dapat memicu naik dan turunnya muka air laut, sehingga akan memunculkan energi potensial, lalu diubah menjadi energi kinetik dan akan menghasilkan gelombang tsunami. Berikut merupakan peta persebaran historical dari tsunami yang ada di Indonesia. Secara umum terbentuk pada zona subduksi, yaitu zona di mana lempeng samudra menunjam terhadap lempeng benua. Pada zona ini akan rentan terjadi gempa, sehingga dapat memicu terjadinya tsunami. Adapun efek atau dampak dari bencana alam ini adalah yang pertama, rusaknya properti seperti rumah, sekolah, ataupun tempat-tempat umum lainnya. Yang kedua, adanya kematian. Dan yang ketiga, rusaknya lingkungan seperti tercemarnya air. Dan yang keempat, memunculkan trauma pada korban tsunami. Untuk meminimalisir efek atau dampak dari tsunami, maka kita harus melakukan mitigasi bencananya. Saya membaginya menjadi 3. Ada pre, sebelum tsunami, ada sin, saat terjadi tsunami, dan ada post, yaitu saat setelah terjadinya tsunami. Memasuki yang pertama, yaitu pre-tsunami atau sebelum terjadinya tsunami. Pemerintah dapat melakukan early warning system seperti yang telah dilakukan BMKG, ataupun membuat tsunami walls atau dinding tsunami untuk meminimalisir terjadinya bencana alam tsunami. Kita sebagai masyarakat dapat melakukan hal-hal kecil seperti mengedukasi lingkungan sekitar mengenai mitigasi bencana tsunami. Lalu kita juga dapat melakukan rencana evakuasi bila suatu saat terjadi bencana alam tsunami. Lalu, sin tsunami atau saat terjadinya tsunami. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, jauhilah pesisir pantai. Lalu, naiklah ke tempat yang lebih tinggi saat telah dikabarkan akan terjadi tsunami. Dan yang ketiga, tetaplah berada di zona aman saat telah terjadi tsunami gelombang pertama. Karena bisa jadi setelah gelombang pertama akan muncul gelombang kedua dengan intensitas yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu tetap diam di tempat aman sampai dikabarkan tsunami telah usai. Dan yang terakhir yaitu post-tsunami atau setelah terjadinya tsunami. Yang dapat kita lakukan adalah bantulah orang sekitar yang terjebak ataupun terluka. Berikan pertolongan pertama. Lalu yang kedua, jauhilah bangunan-bangunan yang sekiranya berbahaya bagi kita dan orang sekitar. Yang ketiga, teleponlah nomor darurat jika diperlukan. Dan yang keempat, dengarkanlah kabar dari radio atau media lainnya untuk mengetahui kabar berikutnya. Dengan uraian tersebut, maka kita mengetahui bahwasanya kesadaran terhadap bencana alam itu sangat penting, teman-teman. Kita perlu sadar dan juga peduli akan mitigasi dari suatu bencana alam, agar kita dapat meminimalisir dampak atau efek dari suatu bencana alam. Sekian dari saya, terima kasih.